Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wildan dan juga Mas Asisten Praktikum yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri, saya Nino Aulena Hara dengan NIM 235188267 SV22937. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas materi Recycle View pertemuan ke-10, tugas ke-10 pada praktikum pemrograman bergerak satu. Nah, jadi tugasnya yaitu membuat movie app yang mana terdiri dari em, beberapa navigation, tetapi fokusnya home eh, pada home fragment. Nah, ini tuh nantinya akan menerapkan recycle view, yang mana ketika dipencet akan menuju ke halaman activity yang berisi datanya itu sesuai dengan data yang dicat. Misalnya Venom, maka datanya akan muncul data Venom. Dosa musyrik, nanti akan muncul data dosa musyrik. Dan seterusnya. Nah, di sini akan ditampilkan 6 film yang or hot movie, seperti itu. Nah, baik. Jadi ini merupakan tampilan dari movie app yang telah saya kerjakan dan yang saya sesuaikan dengan desain yang telah diberikan. Jadi di sini fokusnya ada pada fragmen beranda, akan tapi di sini saya tetap bisa dipencet navigasinya. Contohnya pada riwayat, di sini juga bisa dipencet, akan tapi isinya yellow blank fragment, tapi tetap ada action bar-nya. Kemudian ada kupon, bisa dipencet, profil juga bisa dipencet. Nah, pada home fragment, di sini terdapat 6 film yang mana masing-masingnya ditampilkan dengan recycle view. Nah, ketika saya pencet, di sini akan diarahkan ke halaman em, lebih detailnya. Seperti itu. Nah, di sini ditampilkan gambar, judul, kemudian genre, kemudian durasi, rating umur, dan juga sinopsisnya. Beberapa data, semua data ini disimpan dan ditampilkan eh, di dalam data film, yang mana ketika recycle view-nya dipencet itu akan tampil seperti ini. Misalnya pada dosa musyrik, di sini juga bisa ditampilkan. Selain itu, pada Inside Out 2 juga bisa ditampilkan. Pada film Transformer One juga bisa, yang mana di sini ditampilkan sesuai dengan datanya. Kemudian dua film di bawah ini sama seperti dua film di atas, sesuai dengan desain di Figma. Yang mana ketika dipencet juga menampilkan detailnya. Kemudian ini juga menampilkan detailnya. Seperti itu. Nah, di sini saya menyesuaikan color yang ada pada kode ini tuh dengan desain Figma. Dan juga di sini saya eh, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mana stringnya itu saya definisikan, tetapi di sini stringnya saya langsung masukkan ke dalam file XML. Nah, di sini sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan navigation dan beberapa pertemuan sebelumnya seperti menu. Terus di sini saya juga menerapkan button navigation untuk beberapa fragmen seperti beranda, kemudian riwayat, kupon, dan juga profil. Yang mana itu diambil dari menu bottom navigation. Seperti itu. Nah, di sini saya juga menggunakan beberapa gambar dan juga kode untuk membuat rectangle atau lain gitu. Itu saya sesuaikan dengan desain. Contohnya di sini saya menggunakan button back tadi itu saya download dari desainnya. Kemudian background fragment itu saya kodekan ulang dengan gradient dan beberapa drawable lainnya yang saya sesuaikan dengan desain Figma. Di sini pertamanya tentunya untuk tampilan fragmennya tadi harus dibuat fragmen yang mana memuat fragmen file Kotlin dan juga file XML. Nah, di sini saya em, kodekan seperti movie.
Kemudian food, cinema, private booking itu dengan manual. Akan tetapi di sini our hot movie-nya saya panggil dari item movie yang memanfaatkan recycle view. Nah, di sini em, di apa namanya desainnya, desain kodenya itu cuma satu tampilan aja, akan tetapi di fragmen beranda itu dipanggil menggunakan recycle view. Nah, di sini memanfaatkan recycler view yang mana itemnya ada 6. Nah, akan tetapi di desain ini hanya sebatas tampilan vertikal, akan tetapi pada eh, Kotlin, file Kotlinnya yang mana pada beranda fragmen itu di sini didefinisikan ada dua span count. Jadi kayak ada dua bagian gitu. Pada desainnya kan tadi cuma desain XML-nya kan tadi cuma satu vertikal doang. Akan tetapi di sini diatur agar ada dua bagian di kanan dan juga di kiri seperti itu. Kemudian dipanggil di activity main, fragmen berandanya dipanggil di activity main, yang mana action bar-nya di sini didefinisikan menggunakan linear layout agar supaya bisa masukkan logo dan juga title app-nya. Nah, selain em, beranda fragmen di sini saya juga mendefinisikan activity detail film untuk nantinya dipanggil ketika menampilkan detail filmnya. Di sini action bar-nya juga didefinisikan dengan linear layout. eh, em, Didefinisikan menggunakan constraint layout. Nah, beralih ke file Kotlin di sini untuk beberapa filmnya, pertama harus didefinisikan data kelas film yang berisi picture film, kemudian film title, film genre, film duration, dan film rating umur serta film description. Nah, data-data ini akan diisikan di dalam beranda fragmen. Nah, dalam beranda fragmen di sini diisikan beberapa datanya, seperti pick filmnya itu dipanggil menggunakan ID. Kan tadi di film kan didefinisikan datanya berbentuk integer. Nah, di beranda fragmen ini panggilnya menggunakan ID. Kemudian film title dan sebagainya itu diisi di sini. Nah, kemudian di detail film activity ini itu tadi agar bisa menampilkan detailnya di activity detail film. Nah, di main activity ini fungsinya hanya untuk navigasi fragmen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.